Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang audit sistem keamanan dan layanan pada aplikasi Bank BNI menggunakan domain DSS dan MEA. Dan selanjutnya di sini ada nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Korea Priyanto dengan NIM 1721039. Adam Nurul Atman dengan NIM 172100289. Ada Feros Virus Ananda dengan NIM 172103117. Ada Firman Hafiz Hussein dengan NIM 172102823. Di sini ada Jody Permadi dengan NIM 172103888. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong industri perbankan untuk berinovasi dalam menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses dan digunakan oleh nasabahnya. Salah satu inovasi tersebut adalah munculnya aplikasi mobile banking. Nah, mobile banking ini diluncurkan oleh Bank Negara Indonesia atau BNI sebagai salah satu wujud komitmen BNI untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabahnya dalam bertransaksi. Aplikasi ini hadir untuk menjawab perubahan perilaku nasabah yang semakin terbiasa menggunakan smartphone dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk transaksi uang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jody Permadi. Selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang COBIT, yaitu framework untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA. COBIT 5.0 menyediakan panduan yang komprehensif untuk mencapai tujuan bisnis mereka melalui penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien. Domain DSS atau disebut Deliver Service and Support, proses-proses yang diperlukan untuk memberikan layanan IT yang efektif dan efisien serta mendukung kebutuhan bisnis. Domain MEA atau dalam kurung Monitor, Evaluate, and Assess, berfokus pada pemantauan kinerja, kepatuhan terhadap kebijakan, dan evaluasi efektif tata kelola TI. Ya, saya Adam Nurul Atman ingin menjelaskan hasil rekapan. Jadi kita menggunakan DSS 01, 02, 03 dan MEA 01. Di sini subdomainnya kita pakai DSS 01 pakai titik 01 yang deskripsinya perform operation procedure. Yang DSS 02 nya kita pakai DSS 0204, DSS 03 nya pakai yang 01 dan MEA nya pakai MEA 01.04. Ini jumlah kuesionernya udah dijumlahkan. DSS 01 ada 1154, DSS 02 nya 1136, DSS 03 nya 1155, MEA 01 nya 1130. Kita total pertanyaannya ada 3 di semua domain, pakai hanya 3 pertanyaan. Indeks kuesionernya 384, itu hasilnya dari 1154 dibagi 3, dan bawahnya juga nih 1136 dibagi 3 hasilnya 378,6 dan seterusnya. Maturity indexnya itu kita dapat dari perhitungan ada di Excel. Kita buka Excel aja. Ini kita contoh menghitung maturity index. Jadi contoh kita pakai DSS 02, 15% ini diambil dari nilai aktual, WP aktual itu
15%. Terus 14-nya dapat dari nilai WP standar dari DSS 02 diambil dari WP yang tertingginya 14. Jadi 15% dibagi 14. Terus hasilnya 0,010%. Terus dikalikan hasil dari indeks. Hasilnya adalah 3,78%, dibulatkan menjadi 0,03. Untuk gapnya di sini nah, persentasenya itu kita ambil dari 0,05 dikali 100% hasilnya 5% dan seterusnya. Ini kita jumlahkan dari sini ditambah sampai sini hasilnya 0,02. Bawahnya kita masukin yang 5%. Nah, 5% ini nilai ketercapaiannya ini dari sini kita hanya mendapatkan 5%, berarti hanya dapat notasi N, yang artinya not achievement. Nah, untuk yang satu, yang ini yang MEA 7%, juga masih tercapaiannya masih notasinya N, not achievement, tapi kapabilitas TI-nya itu ada di sini, dapat di bawahnya dulu sebentar. Nah, ini level ya. Yep. Untuk DSS 01 sampai 3 ini target level 0, terus gapnya itu di bawah 0,5. Jadi kapabilitas TI-nya itu jadi 0,05 itu di bawah 0,5, jadi levelnya 0 dan kapabilitas TI-nya non eksisten. Nah, untuk yang MEA target levelnya mencapai level 1. Cara menghitungnya itu ini maturity level 0,07 dikurang 1 hasilnya min 0,93. Jadi hasilnya itu 0,93. Untuk grafiknya seperti ini. Grafiknya cara buatnya itu kita blok yang ininya, nah ini, lalu kita insert, lalu cari yang di sininya yang radar. Nah, yang ini itu cara membuat grafiknya. Ini hasil dari perhitungan kelompok kami. Untuk gapnya ini, untuk jumlahnya ini, nilai maturity, ini rata-rata maturity indeksnya 0,05, nilai rata-rata tingkat probabilitasnya 0,0125. Ini hitungnya dari yang ini 0,05 itu dibagi 4 karena kita ada 4 domain, 1, 2, 3, 4. Sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil audit COVID pada aplikasi BNI Mobile, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kontrol manajemen operasi aplikasi BNI Mobile masih perlu ditingkatkan. Yang pertama, review terhadap perubahan pada aplikasi BNI Mobile Banking tidak dilakukan secara konsisten. Yang kedua, pemantauan kinerja aplikasi BNI Mobile Banking belum optimal. Mekanisme identifikasi dan penanganan insiden keamanan pada aplikasi BNI Mobile Banking belum memadai. Di sini ada saran. Yang pertama, melakukan review terhadap perubahan pada aplikasi BNI Mobile Banking secara berkala minimal setiap triwulan.
Dan yang kedua, meningkatkan pemantauan kinerja aplikasi BNI Mobile Banking dengan menggunakan pemantauan, melakukan pengujian berkala, dan menganalisis log aplikasi. Dan yang terakhir, membentuk tim respon insiden yang terlatih, menggunakan alat deteksi instrumen rencana pemberian bencana untuk mengidentifikasi dan menangani insiden. Dan sekian, terima kasih.